cara hidup tanpa hutang, dan tanpa harus menghancurkan masa depan. Ada satu kalimat yang sering banget kita dengar bahkan sering dibanggakan, yaitu saya hidup tanpa hutang. Kalimat ini terdengar keren, terdengar dewasa, terdengar seolah orang yang mengucapkannya sudah menang dalam hidup. Tapi jujur saja, tidak semua orang yang hidup tanpa hutang benar-benar hidup aman. Dan di sisi lain, tidak semua orang yang punya hutang berarti sedang hidup gagal. Disinilah banyak orang mulai salah paham, karena di dunia nyata ada dua tipe orang yang sering luput kita sadari. Tipe pertama, orang yang sangat bangga anti hutang. Tidak punya cicilan apapun, tidak punya utang kartu kredit, tidak punya pinjaman kemanapun, tapi hidupnya rapuh. Ketika ada satu masalah kesehatan kecil, langsung panik. Ketika kehilangan pekerjaan hidupnya goyah, atau ada kebutuhan mendadak langsung kelabakan. Bukan karena dia boros, bukan karena dia bodoh, tapi karena hidupnya tidak punya ruang bernapas. Lalu ada tipe kedua, orang yang dari luar terlihat punya hutang. Ada cicilan, ada kewajiban bulanan, ada tanggungan, tapi hidupnya justru lebih terstruktur. Dia tahu uangnya kemana, dia punya cadangan, dia tahu kapan bisa ambil risiko, dan kapan harus menahan diri. Dan anehnya, justru orang seperti ini sering dicap gagal. Dicap tidak bijak, dicap salah ngatur hidup. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, masalahnya bukan di hutangnya. Masalahnya ada di satu pertanyaan yang jarang sekali orang mau jujur menjawabnya, yaitu apakah hidup kalian masih di bawah kendali kalian sendiri? Karena hutang itu cuma gejala, bukan akar masalah. Ada orang yang tidak punya hutang, tapi hidupnya dikendalikan oleh ketakutan. Takut sakit, takut kehilangan pemasukan, atau takut ambil keputusan besar. Dan ada orang yang punya hutang, tapi hidupnya justru lebih terkendali. Karena dia tahu konsekuensinya, karena dia tahu jalur keluarnya, karena dia tidak hidup dari kebetulan. So, kali ini kita tidak akan bicara soal hutang itu baik atau buruk. Yang ingin kita bahas lebih dalam adalah bahwa hidup tanpa hutang itu bukan tentang nol cicilan, bukan tentang terlihat paling aman, bukan tentang merasa paling benar, tapi tentang satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah hidup kalian masih punya kendali atau diam-diam sudah dikendalikan oleh ketakutan, tekanan, dan kondisi yang kalian sendiri tidak siap hadapi. Kalau kalian datang ke video ini dengan pikiran defensif, tenang. Di sini kita bukan untuk menghakimi, kita ingin meluruskan cara berpikir. Karena sebelum kita bicara kapan hutang boleh atau tidak boleh, kita harus sepakat dulu satu hal, bahwa masalah finansial jarang dimulai dari angka, ia hampir selalu dimulai dari cara kita memahami hidup. Mari kita luruskan satu hal yang hampir tidak pernah dibahas saat orang bicara soal hutang. Hutang itu bukan cuma angka, bukan cuma cicilan, bukan cuma bunga. Hutang adalah urusan waktu. Saat kalian berhutang, yang sebenarnya kalian lakukan bukan sekadar meminjam uang, tapi kalian sedang menarik masa depan ke hari ini. Kalian mengambil sesuatu sekarang, dengan janji bahwa versi diri kalian di masa depan akan membayarnya. Dan disinilah letak masalah yang sering tidak disadari. Karena banyak orang merasa hutang itu aman. Selama cicilan masih kebayar, gaji masih masuk, hidup masih terlihat normal. Padahal yang sedang terjadi adalah satu hal yang lebih dalam, bahwa masa depan kalian sedang diikat oleh keputusan hari ini. Setiap cicilan adalah janji, setiap hutang adalah komitmen waktu. Dan semakin panjang tenornya, semakin banyak tahun hidup yang sudah dipesan sebelumnya. Masalahnya bukan pada hutangnya, masalahnya adalah siapa yang memegang kendali atas waktu itu. Coba pikirkan ini pelan-pelan. Ada hutang yang membuat hidup kalian punya lebih banyak pilihan di masa depan, dan ada hutang yang justru mengunci hidup kalian ke satu jalur sempit. Bedanya bukan di nominal, bedanya ada di satu pertanyaan kunci, yaitu, apakah hutang ini memperbesar kapasitas hidup kalian atau cuman menenangkan masalah hari ini? Banyak orang berhutang untuk menutup gaya hidup, menghindari rasa tertinggal, meredakan tekanan sosial, atau sekadar biar kelihatan aman. Hutang seperti ini memang terasa menenangkan. Masalah hari ini selesai, rasa tidak nyaman hilang, tapi tenangnya cuma sekarang. Karena yang sebenarnya terjadi, masalahnya tidak hilang, masalahnya dipindahkan ke masa depan. Versi diri kalian di beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan akan menerima tagihannya, dan inilah kenapa banyak orang merasa hidupnya jalan di tempat. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena masa depan mereka sudah dijual ke hari ini
sedikit demi sedikit tanpa sadar. Sebaliknya, ada orang yang berhutang, tapi justru hidupnya makin terkendali. Kenapa? Karena hutangnya memperbesar kapasitas menghasilkan uang, membuka opsi yang sebelumnya tidak ada, dan membuat masa depan mereka lebih longgar, bukan lebih sempit. Di titik ini, kita harus jujur bahwa orang jarang gagal karena punya hutang. Mereka gagal karena salah membaca waktu, mereka menukar tahun-tahun hidup ke depan hanya untuk menyelesaikan tekanan jangka pendek hari ini. Dan selama kita masih melihat hutang sebagai boleh atau tidak boleh, kita akan terus melewatkan inti masalahnya. Hutang adalah alat, dan seperti semua alat, ia bisa membangun atau menghancurkan. Tergantung apakah ia memberi kalian kendali atas masa depan, atau justru mencabutnya perlahan. Salah satu kesalahan terbesar dalam diskusi soal hutang adalah menganggap semua hutang diperlakukan seolah-olah sama. Padahal dampaknya ke hidup bisa bertolak belakang. Ada hutang yang setelah dijalani hidup kalian terasa lebih luas, dan ada hutang yang justru membuat hidup terasa makin sempit. Walaupun secara sosial terlihat naik kelas. Masalahnya, dua jenis hutang ini sering terlihat mirip dari luar. Sama-sama cicilan, sama-sama ada bunga, sama-sama butuh komitmen waktu. Tapi, efeknya ke hidup benar-benar berbeda. Mari kita bedah dari jenis hutang yang pertama, yaitu hutang yang menambah opsi hidup. Ini adalah hutang yang setelah diambil, membuat masa depan kalian punya lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Bukan langsung nyaman, bukan langsung kaya, tapi kapasitas hidup kalian meningkat. Contohnya pendidikan dengan arah yang jelas. Bukan sekadar kuliah supaya punya gelar, tapi pendidikan yang membuka skill baru, memperbesar peluang menghasilkan, dan punya jalur logis ke peningkatan pendapatan. Di sini, hutang jadi bukan membeli status, tapi hutang membeli kemampuan. Contoh lainnya seperti usaha dengan cash flow yang realistis. Bukan nekat, bukan karena ikut-ikutan, tapi hutang yang dipakai untuk alat produksi, stok yang berputar, dan sistem yang bisa menghasilkan arus kas. Hutang seperti ini memang berisiko, tapi risikonya punya arah, atau alat produktivitas. Bukan demi gengsi, tapi alat yang mempercepat kerja, menaikkan output, atau menghemat waktu yang bisa dialihkan ke hal produktif lain. Ciri utama hutang jenis ini satu, yaitu setelah hutang itu diambil, opsi hidup kalian bertambah. Kalian tidak terikat ke satu kemungkinan saja, kalian punya ruang untuk bergerak. Jenis kedua, hutang yang mengunci hidup. Sekarang kita bicara tentang hutang yang jauh lebih umum dan jauh lebih berbahaya. Hutang gaya hidup, hutang yang tujuannya bukan memperbesar kapasitas hidup, tapi menjaga citra hari ini. Dipakai untuk terlihat sudah sampai, tidak merasa tertinggal, memenuhi standar sosial, atau membeli rasa aman palsu. Masalahnya, hutang jenis ini memang terasa enak di awal. Kalian merasa naik level, merasa hidup lebih rapi, merasa akhirnya sama seperti yang lain. Tapi perlahan, efek aslinya muncul. Pilihan hidup menyempit karena setiap keputusan ke depan harus menyesuaikan cicilan. Setiap peluang baru harus ditimbang dengan, masih kuat gak ya bayar ini? Hutang yang seharusnya membantu hidup berubah jadi penentu hidup. Dan yang paling berbahaya, hutang jenis ini sering dibenarkan dengan kalimat rasional. Ya udah, yang penting mental tenang, daripada stres mikirin ini terus, nanti juga rezeki ada. Padahal yang terjadi bukan ketenangan, yang terjadi adalah penundaan kesadaran. Masalah hari ini memang terasa selesai, tapi masa depan kalian dikunci di satu jalur. Di titik ini, kita bisa tarik satu kalimat kunci yang harus kalian ingat, bahwa masalahnya bukan di hutangnya, tapi apakah setelah hutang itu hidup kalian punya lebih banyak pilihan, atau justru lebih sedikit. Kalau setelah hutang itu hidup kalian jadi lebih fleksibel, lebih punya ruang bernapas, lebih banyak kemungkinan ke depan. Artinya itu hutang yang membangun. Tapi kalau setelah hutang itu kalian makin takut ambil risiko, makin tergantung pada satu sumber penghasilan, dan hidup harus aman terus karena cicilan, maka itu hutang yang mengunci. Dan yang paling sering terjadi, orang baru sadar jenis hutangnya setelah terlambat. Karena dari luar, semuanya terlihat sama. Hidup jalan, cicilan dibayar, status sosial aman. Tapi dari dalam, kendali perlahan berpindah. Biasanya narasi keuangan bilang, kalau orang punya hutang katanya kurang disiplin, boros, atau nggak bisa nahan diri. Tapi masalahnya, narasi ini hanya masuk akal kalau hidup kalian punya ruang bernapas, dan kenyataannya banyak orang tidak hidup dengan ruang itu.
Mereka hidup dari gaji ke gaji, bukan karena gaya hidup mewah, tapi karena semua uang sudah punya tujuan bahkan sebelum masuk rekening. Tanggal gajian bukan momen lega, tanggal gajian cuma momen distribusi sewa, makan, transport, tanggungan keluarga, atau cicilan lama. Lalu habis, bahkan sebelum kalian sempat bertanya, bisa disisain nggak ya bulan ini? Tidak ada dana penyangga, bahkan satu kejadian kecil saja cukup mengguncang seluruh sistem hidup. Entah itu sakit, motor rusak, keluarga butuh bantuan, atau penghasilan telat masuk. Dan di titik itu, hutang muncul bukan sebagai pilihan, tapi sebagai alat bertahan hidup. Disinilah banyak orang salah paham, mereka mengira hutang muncul karena orang tidak bisa mengatur uang. Padahal yang sering terjadi adalah tidak ada margin untuk diatur. Margin adalah jarak aman antara apa yang kalian hasilkan dan apa yang kalian butuhkan untuk bertahan hidup. Kalau jarak ini nol, maka setiap gangguan kecil terasa seperti krisis besar. Dalam kondisi tanpa margin, ketika sakit bisa langsung jadi hutang, krisis kecil jadi hutang. Bahkan ketika ada kesempatan bagus pun larinya tetap ke hutang. Karena setiap pergerakan butuh uang tambahan dan mereka tidak ada ruang untuk itu. Ini yang jarang dibicarakan, bahwa orang yang hidup tanpa margin tidak punya opsi. Mereka tidak bisa menunda keputusan, memilih alternatif, atau menunggu momen yang lebih aman. Semua harus segera diselesaikan dan hutang jadi solusi tercepat. Bukan solusi terbaik, tapi solusi yang tersedia. Yang lebih menyedihkan, banyak orang memikul rasa malu atas kondisi ini. Mereka merasa gagal, merasa kurang pintar, merasa tidak becus mengatur hidup. Padahal masalah utamanya bukan karakter. Masalah utamanya adalah struktur hidup yang terlalu rapat. Hidup yang tidak punya ruang bernapas akan selalu rapuh. Bukan karena orangnya lemah, tapi karena sistemnya tidak memberi ruang untuk kesalahan kecil. Dan disinilah kalimat ini jadi penting untuk kalian dengar dan resapi. Bahwa orang berhutang bukan karena mereka jahat mengatur uang, tapi karena hidup mereka tidak punya ruang bernapas. Bagian ini bukan untuk membenarkan hutang tanpa batas, tapi untuk menggeser fokus. Bukan lagi gimana caranya nggak punya hutang sama sekali, tapi gimana caranya membangun hidup yang punya margin. Karena selama hidup kalian tidak punya margin, hutang akan selalu datang dalam bentuk apapun dengan alasan apapun. Banyak orang merasa aman hanya karena satu hal, yaitu ketika mereka tidak punya hutang. Dan secara emosional, itu masuk akal. Tidak ada cicilan, tidak ada penagih, tidak ada tekanan bulanan. Namun masalahnya, rasa aman itu sering kali semu. Karena kalau kita jujur, tidak sedikit orang yang tidak punya hutang, tapi juga tidak punya dana darurat, tidak punya skill alternatif, tidak punya sumber penghasilan cadangan, dan tidak punya sistem kalau hidup tiba-tiba berubah. Mereka terlihat rapi di permukaan, tapi kosong di dalam struktur. Hidup mereka aman selama tidak terjadi apa-apa, namun hidup hampir tidak pernah seperti itu. Disinilah anti hutang bisa berubah jadi jebakan, karena fokusnya hanya satu, yang penting nggak punya hutang. Bukan yang penting hidup saya kuat menghadapi krisis. Padahal, dua hal ini tidak selalu sama. Mari kita bandingkan secara dewasa. Misalnya ada orang A, tidak punya hutang sama sekali, tapi hidupnya tidak punya dana darurat, hanya satu sumber penghasilan, dan tidak punya skill yang bisa langsung diuangkan. Ketika satu krisis datang, sakit, di PHK, atau keluarga butuh bantuan mendadak, ia runtuh. Bukan karena dia ceroboh, tapi karena sistem hidupnya tidak siap diuji. Sekarang orang B punya hutang, tapi hutang itu terukur, ada cash flow, ada perencanaan. Di saat yang sama, dia punya dana darurat, skill alternatif, dan pemahaman jelas tentang arus uangnya. Ketika krisis datang, walau berat, tapi dia masih berdiri. Karena hutang bukan satu-satunya penopang hidupnya, tapi sistemlah yang menopang. Inilah poin yang sering bikin orang tidak nyaman, karena dari kecil kita diajari kalau hutang itu buruk. Padahal di dunia nyata, yang benar-benar berbahaya bukan hutang, tapi ketiadaan sistem. Hidup tanpa hutang tapi tanpa sistem itu seperti rumah tanpa pondasi. Kelihatan rapi, tapi satu guncangan saja cukup untuk merobohkannya. Jadi, hidup tanpa hutang tapi tanpa sistem itu bukan aman, itu hanya belum diuji. Dan ingat, ini bukan ajakan untuk berhutang, ini ajakan untuk berpikir lebih dewasa. Bukan sekadar apakah saya punya hutang, tapi kalau besok hidup saya diguncang, apakah sistem hidup saya cukup kuat untuk bertahan?
Di titik ini, kita perlu jujur, masalah terbesar dalam diskusi hutang bukan soal angka, tapi soal kedewasaan berpikir. Karena hutang tidak pernah berbahaya sendirian, yang berbahaya adalah hutang yang tidak punya jalan keluar. Hutang yang sehat bukan hutang yang terasa ringan di awal, tapi hutang yang tetap bisa ditangani saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Makanya, hutang yang sehat selalu punya 4 ciri. Yang pertama, cash flow-nya jelas. Bukan harapan, bukan nanti juga bisa, bukan asumsi ideal. Tapi benar-benar jelas dari mana uang cicilan datang, berapa porsinya dari penghasilan, dan apa dampaknya ke hidup sehari-hari. Kalau cicilan hanya bisa dibayar ketika semua berjalan sempurna, itu bukan perencanaan, itu berjudi. Kedua, risikonya terukur. Setiap hutang punya risiko. Pertanyaannya bukan menghindari risiko, tapi memahami seberapa besar risikonya. Apa yang terjadi kalau penghasilan turun, bisnis melambat, atau kesehatan terganggu? Orang dewasa finansial tidak hanya berpikir gimana kalau sukses, mereka juga berpikir gimana kalau gagal. Karena gagal itu kemungkinan, bukan anomali. Ketiga, ada rencana gagal. Ini yang paling jarang dibahas, tapi paling penting. Hutang yang sehat selalu punya plan B, bukan berharap tidak gagal, tapi siap ketika gagal. Misalnya, ada aset yang bisa dijual, ada pengeluaran yang bisa ditekan, ada dana penyangga, ada jalan mundur yang masih bisa ditempuh tanpa menghancurkan hidup. Kalau satu-satunya cara bertahan adalah asal jangan sampai gagal, maka hutang itu terlalu berbahaya untuk diambil. Keempat, tidak bergantung pada skenario ideal. Banyak orang terjebak hutang bukan karena niat buruk, tapi karena terlalu percaya skenario terbaik. Promosi pasti naik, bisnis pasti jalan, pasar pasti tumbuh, padahal hidup jarang seideal itu. Hutang yang sehat itu masih masuk akal bahkan ketika pendapatan turun, emosi tidak stabil, dan kondisi tidak ramah. Kalau hutang hanya masuk akal di dunia ideal, itu bukan strategi hidup, itu ilusi. Jadi, hutang yang sehat selalu punya jalan keluar, bahkan ketika rencana terburuk terjadi. Bukan berarti hutang itu baik, bukan berarti semua orang harus berhutang. Ini bukan glorifikasi hutang, ini pengakuan jujur bahwa hidup itu kompleks, dan kedewasaan finansial bukan soal bersih dari hutang, tapi soal punya kendali penuh atas konsekuensinya. So guys, hidup tanpa hutang itu byproduct. Tujuan hidup bukan sekadar bebas hutang, tujuan hidup juga bukan sekadar nol cicilan. Karena banyak orang yang tidak punya hutang, tapi hidupnya tetap sempit, rapuh, dan penuh kecemasan. Dan ada juga orang yang masih punya hutang, tapi hidupnya terstruktur, punya arah, dan perlahan naik kelas. Perbedaannya bukan di hutang, perbedaannya ada di kendali. Hutang selalu datang setelah keputusan hidup dibuat. Ia bukan penyebab utama, tapi konsekuensi dari sistem hidup yang kita bangun. Jadi, hutang adalah konsekuensi bukan tujuan. Kalau hidup kalian tidak punya margin, tidak punya sistem, tidak punya ruang bernapas, maka hutang akan selalu muncul, entah cepat atau lambat. Sebaliknya, kalau hidup kalian mulai tertata, pengeluaran sadar, cash flow dipahami, risiko diperhitungkan, dan masa depan tidak terus dijual ke hari ini, maka hidup tanpa hutang akan datang dengan sendirinya. Bukan karena menahan diri mati-matian, tapi karena hutang memang tidak lagi dibutuhkan. Jadi hidup tanpa hutang bukan target, tapi efek samping dari struktur hidup yang dewasa. Bukan karena kalian anti hutang, tapi karena kalian punya pilihan, punya cadangan, punya kendali atas keputusan sendiri, dan disitulah kebebasan yang sebenarnya. Makanya kalau hari ini kalian masih berhutang, ini bukan vonis. Dan kalau hari ini kalian tidak berhutang, ini juga bukan jaminan. Yang perlu dicek bukan angka hutang, tapi struktur hidup di baliknya. Karena itu tadi, pada akhirnya, hidup tanpa hutang bukan hasil dari menahan diri mati-matian, tapi hasil dari hidup yang terstruktur dan dewasa. Dan itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal siap atau tidaknya kalian mengambil kendali atas hidup sendiri. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.